Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Di sini saya akan menerangkan tema kultum yang berjudul keutamaan Al-Quran dan ahli Al-Quran. Di mana pada saat ini kita berada dalam bulan suci Ramadan, yang dimana Ramadan juga disebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena pada bulan inilah Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dahulu Rasulullah SAW memurojaah bacaan Al-Quran dengan malaikat Jibril di setiap Ramadan. Para salafus soleh juga pernah menghatamkan Al-Quran di setiap Ramadan. Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah pernah menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di bulan Ramadan. Sudah semestinya kita mencontoh untuk menjadi lebih baik dalam mengamalkan Al-Quran dengan membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran di bulan yang mulia ini. Baiklah, pada kesempatan ini langsung saja kita akan membahas keutamaan Al-Quran dan ahli Al-Quran sebagai bentuk penyemangat. Poin pertama, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat agung. Al-Quran juga sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Dia adalah kitab terakhir yang Allah turunkan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga adalah nasihat atau pelajaran bagi alam semesta. Al-Quran juga menjadi obat baik penyakit hati yang berupa syubhat maupun syahwat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Baiklah, di sini kita memasuki poin kedua. Keutamaan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia lagi ta'ala. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan berat atasnya, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Kita akan memasuki poin yang ketiga, keutamaan penghafal Al-Quran.
merupakan kelaziman bahwa penghafal Al-Quran dia tentu banyak membaca Al-Quran. Sebab itulah keutamaan Al-Quran akan ia raih juga. Semakin banyak hafalannya akan semakin tinggi kedudukan yang didapatkan di surga kelak. Kita memasuki poin yang keempat. Di sini poin yang terakhir, keutamaan mempelajari dan mengajar Al-Quran disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga sedikit yang telah disebutkan dapat memotivasi kita untuk menjadi ahli Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Mohon maaf sebesar-besarnya. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.